Peristiwa penolakan amplop dialami oleh petugas LPSK saat bertemu dengan tersangka Irjen Pol Verdi Sambo di kantor Divisi Propam Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 13 Juli lalu. Salah satu petugas LPSK yang menunggu kedatangan Barada Eliezer usai memintai keterangan Sambo mengaku telah didatangi staf Sambo untuk memberikan 2 amplop coklat. Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua LPSK mengatakan staf Sambo menuturkan sebuah kode kepada petugas LPSK. Staf dari Pak Kadif Propam yang menyampaikan map isi 2 amplop dan itu langsung ditolak oleh staf kami. Ini titipan dari Bapak, ya kan? Artinya menurut kami kan bukan berkas atau dokumen terkait dengan permohonan. Diketahui, istri Sambo, Putri Chandrawati, mengajukan perlindungan kepada LPSK pada 14 Juli 2022 atau 6 hari pasca pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Diduga, kedua amplop coklat diberikan pihak Sambo agar memuluskan istrinya Putri Chandrawati untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Namun, LPSK menyatakan tidak bisa memberikan perlindungan kepada istri Sambo karena Polri telah menghentikan penyidikan laporan dugaan pelecehannya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bareskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang diduga dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Menurut Bareskrim Polri, kasus tersebut dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana usai dilakukan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Sebelumnya, Verdi Sambo mengaku emosi dan marah karena tindakan Joshua kepada istrinya Putri Chandrawati di Magelang melukai harkat dan martabatnya. Namun polisi tidak menjelaskan tindakan apa yang dilakukan Joshua kepada istri Verdi Sambo tersebut. Atas tindakan yang dilakukan Joshua, Verdi Sambo kemudian merencanakan pembunuhan bersama 2 tersangka lain, yakni Barada Eliezer dan Bribka RR di rumah dinasnya. Bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Syukur ini tersangka bunyi, ngomong. Kalau nggak ngomong sekalipun tidak ada masalah. Kita sudah punya alat bukti untuk memberikan sangkaan terhadap yang bersangkutan dan siap untuk kita bawa ke pengadilan. Namun usai pengakuan Sambo tersebut, kepolisian melalui Bareskrim Polri menyebutkan motif masih dalam penyidikan lebih lanjut. Dari temuan-temuan dalam penyidikan, motif soal pelecehan kecil kemungkinan dilakukan oleh Brigadir Joshua. Kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Apakah pengakuan Putri Chandrawati bohong? Yang jelas skenario awal yang disusun Verdi Sambo telah runtuh. Pemirsa, AKP Rita Yuliana mengaku akan memberikan klarifikasi atas isu kedekatannya dengan Irjen Verdi Sambo. Sementara itu istri Brigjen Hendra Kurniawan berkicau di media sosial soal suaminya yang menjadi korban rekayasa Sambo.
Nama AKP Rita Yuliana menjadi viral karena terseret kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sosok AKP Rita Yuliana saat ini tengah menjadi sorotan publik karena dirinya diduga punya hubungan khusus dengan Irjen Pol Verdi Sambo. Namun Rita membantah kabar miring ini. Di akun Instagramnya ia buka suara. Saat membalas komentar beberapa pengikutnya, Rita mengaku akan segera mengklarifikasi isu ini. AKP Rita kini dimutasi ke Polda Metro Jaya. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 2013 dan dikenal sebagai polwan berprestasi. Ia juga pernah diterpa kabar pengunduran diri dari Polri, namun kabar ini segera ditepis. Teka-teki kedekatan Rita dengan Verdi Sambo kini masih misteri. Namun masyarakat masih terus menanti klarifikasi. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke gedung LPSK untuk melihat suasana terkini di sana. Ya, pemirsa, seperti inilah kondisi terkini di gedung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, di mana kami mendapat informasi dari rekan kami di sana. Sesaat lagi LPSK akan memberikan keterangan kepada awak media terkait dengan permohonan perlindungan yang sebelumnya diajukan oleh beberapa pihak terkait dengan kasus kematian Brigadir Joshua. Sebelumnya LPSK mengungkapkan bahwa LPSK sudah menolak permohonan perlindungan dari istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, karena kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkannya sudah dihentikan penyidikannya oleh Bareskrim Polri. Sementara itu LPSK juga sudah mengeluarkan perlindungan darurat kepada Barada Eliezer yang juga merupakan salah satu tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Namun belakangan, Baradae kerap memberikan informasi yang dinilai bisa menjadi kunci untuk membongkar kasus kematian Brigadir Joshua di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Kami masih menunggu, pemirsa, keterangan yang akan diberikan oleh LPSK pada hari ini. Selain itu juga LPSK sebelumnya menyebutkan sudah memberikan perlindungan darurat kepada Barada Eliezer sementara untuk perlindungan bagi istri Verdi Sambo yang diajukan saat ini permohonannya sudah ditolak. Sebelumnya LPSK juga sempat menyebutkan bahwa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dinilai tidak kooperatif dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh LPSK. Sejumlah pemanggilan kepada Putri Chandrawati tidak pernah dipenuhi sehingga LPSK kemudian terpaksa melakukan asesmen di kediaman dari istri Verdi Sambo, dan setelah melakukan pemeriksaan tersebut LPSK menyebut bahwa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tidak membutuhkan perlindungan. Bahkan LPSK menyebut dalam asesmen tersebut tidak banyak keterangan yang bisa diberikan oleh Putri Chandrawati. LPSK memberikan perlindungan darurat pada Barada Eliezer sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sementara permohonan perlindungan yang diajukan istri Verdi Sambo ditolak LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan darurat kepada tersangka Barada Richard Eliezer atau Baradae. Perlindungan darurat kepada Baradae diberikan per tanggal 12 Agustus 2022 agar tersangka Eliezer memiliki hak yang sama seperti terlindung yang lain. Perlindungan darurat ini berlaku selama seminggu sebelum keputusan paripurna LPSK yang akan dikeluarkan pada Senin depan. LPSK juga meminta kepada Polri agar menjaga keselamatan Baradae selama proses hukum berlangsung. Istri Karopaminal Divpropam Polri nonaktif Brigjen Hendra Kurniawan mengaku suaminya menjadi korban rekayasa pembunuhan Verdi Sambo. Ia mengaku suaminya baru mengetahui pembunuhan Brigadir Joshua yang sebenarnya melalui pemberitaan di media. Institusi yang saya banggakan, Polri, dan khususnya kepada Bapak Kapolri yang sangat saya hormati. Saya memohon maaf
dan secara khusus kepada sejawat Polri yang memperoleh dampak langsung dari kasus ini, saya memohon maaf. Sekali lagi saya memohon maaf akibat timbulnya beragam penafsiran serta penyampaian informasi yang tidak jujur dan mencederai kepercayaan publik kepada institusi Polri. 32 polisi terseret rekayasa pembunuhan yang dibuat Irjen Verdi Sambo. Dan pemirsa, kita akan kembali langsung menuju ke gedung LPSK untuk mengikuti rilis media yang diadakan saat ini oleh LPSK. Dalam kegiatan ini hadir bersama kita ada Ketua LPSK Bapak Dr. Andes Hasto Atmojo Suroyo, kemudian ada Ibu Susilaning Tias SHMH, ada Bapak Dr. Manager Nasution, kemudian ada Bapak Edwin Partogi, kemudian ada Pak Ahmadi, ada Dr. Iur Antonius PS Wibowo, serta Bapak Dr. Insinyur Nur Sidarta, Sekretaris Jenderal LPSK. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kami ingin menyampaikan hal-hal yang sudah kami putuskan pada hari ini. Sebagaimana yang rekan-rekan sudah ketahui sebelumnya, hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan 3 keputusan yang sudah diambil LPSK hari ini. Kami persilakan Pak Hasto untuk menyampaikan terlebih dahulu. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dari media yang hadir pada acara pada siang hari ini. Pada siang hari ini sebenarnya kami akan hadir lengkap, seluruh pimpinan LPSK. Tetapi ada satu pimpinan LPSK yang sedang bertugas mengawal layanan perlindungan kami di Jawa Timur karena sedang ada kasus kekerasan seksual yang hari ini dan Kamis nanti disidangkan. Saya hadir bersama dari kanan ya, ini Pak Manager Nasution, ini salah satu wakil ketua yang juga penanggung jawab di Biro Penelaahan Permohonan. Kemudian ini Ibu Susilaning Tias, ini wakil ketua di Biro Pelayanan Hak Saksi dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Dan Pak Edwin ini juga dari Biro Penelaahan Permohonan, Pak Edwin Partogi. Pak Ahmadi itu dari penanggung jawab Biro Penelaahan Permohonan juga. Dan Pak Antonius Wibowo, ini salah satu wakil ketua yang juga penanggung jawab di Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Dan di paling ujung adalah Pak Nur Sidarta, adalah Sekjen di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa secara organisasi untuk pelayanan kepada saksi dan korban itu ada 2 biro yang bertanggung jawab untuk melakukan layanan ini. Yang pertama adalah Biro Penelaahan dan Permohonan. Itu biasa kita singkat sebagai Biro PP. Itu ada Pak Edwin, ada Pak Nasution dan Pak Ahmadi di situ yang bertanggung jawab untuk menelaah permohonan yang masuk dari masyarakat dan kemudian bertanggung jawab melakukan investigasi maupun assessment pada para pemohon. Setelah diputuskan oleh rapat paripurna, kemudian layanan akan berpindah ke Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Tetapi seringkali kita juga kemudian tidak memisahkan layanan, tapi berkolaborasi antara 2 biro ini
biasanya kita membentuk task force. Nah, untuk layanan terhadap kasus yang sekarang ditangani oleh LPSK ini, kami juga akan membentuk task force yang merupakan gabungan dari kedua biro, yakni Biro Penelaahan Permohonan dan juga Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan yang pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian dan juga tindakan yang sudah dilakukan berkaitan dengan kasus yang sudah menghebohkan di seluruh Nusantara ini. Yang pertama adalah apresiasi kepada Bapak Presiden Jokowi yang sampai 4 kali memberikan pernyataan agar kasus ini diungkap secara tuntas. Kemudian Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD yang juga ikut mengawal agar kasus ini bisa berjalan dengan baik dan diharapkan nantinya bisa memenuhi rasa keadilan terutama bagi korban. Apresiasi juga saya sampaikan kepada Kapolri yang telah membentuk tim khusus maupun inspektorat khusus guna menangani persoalan ini dan pada akhirnya menetapkan para tersangka termasuk yang diduga sebagai pelaku utama yakni Irjen FS. Juga kepada Barreskrim yang telah bekerja maksimal dan cukup baik untuk menangani masalah ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada para penasihat hukum Baradae ini sejak penasihat hukum yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga, sehingga Baradae selama ini terdampingi secara hukum dan kemudian sudah mengajukan permohonan kepada LPSK untuk dapat ditetapkan sebagai justice collaborator. Saya akan menyampaikan bahwa mulai 2 hari yang lalu LPSK sudah menetapkan bahwa permohonan baik dimulai oleh pengacaranya maupun setelah kemudian tim LPSK bertemu dengan Baradae ini di tahanan Barreskrim. Kemudian kami berkeyakinan bahwa yang bersangkutan memang berdasarkan pernyataannya bersedia untuk menjadi justice collaborator. Dan pada saat itu juga kemudian kami lakukan assessment, di samping kita bandingkan juga dengan assessment sebelumnya yang sudah kita lakukan. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Baradae memang memenuhi syarat sebagai seorang justice collaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang berbagai fakta, berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana dan dia bersedia untuk mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar ketimbang dia atau atasannya di dalam tindak pidana ini. Menurut catatan kami memang Baradae ini adalah pelaku tindak pidana tetapi dengan peran yang minor karena dia mendapatkan perintah dari atasannya.
bahkan keterlibatannya di dalam perencanaan dan sebagainya itu masih kita dalami apakah yang bersangkutan memang menjadi mastermind atau bagaimana. Tapi yang jelas kami melihat bahwa peran yang bersangkutan ini kecil dan kami melihat memang yang bersangkutan sebenarnya tidak punya mens rea atau niatan untuk melakukan pembunuhan. Nah, ini barangkali nanti yang akan ditindaklanjuti setelah kita melakukan perlindungan dan juga di dalam proses peradilan kita akan selalu mendampingi yang bersangkutan sampai kemudian putusan itu diambil oleh hakim. Saudara-saudara sekalian, tentang penerimaan justice kolaborator pada yang bersangkutan ini, memang LPSK sudah sejak lama memperhitungkan dan memprediksikan bahwa yang bersangkutan bakal ditetapkan sebagai tersangka. Dan di dalam beberapa penyampaian LPSK pada waktu itu, kami juga sudah sampaikan kepada yang bersangkutan, dia akan tetap bisa menjadi terlindung LPSK kalau yang bersangkutan berperan sebagai justice collaborator. Dan akhirnya 2 hari yang lalu itu akhirnya kita tetapkan yang bersangkutan sebagai justice collaborator. Mula-mula memang keputusan ini diambil secara darurat. Darurat itu biasanya ditetapkan oleh LPSK berdasarkan adanya ancaman atau adanya proses hukum yang harus segera dilalui oleh yang bersangkutan dan harus segera didampingi oleh LPSK. Ya, kedua-duanya ini memenuhi, artinya ancaman itu dari sisi bahwa yang bersangkutan ini ada di dalam satu perkara pidana yang berdimensi struktural, di mana ada relasi kuasa di dalamnya dan yang bersangkutan ada di dalam strata yang rendah di dalam struktur pelaku tindak pidana ini. Oleh karena itu, hari ini tadi kami memutuskan di dalam rapat paripurna LPSK yang biasanya kami sebut sebagai sidang Mahkamah Pimpinan LPSK atau disingkat SMPL untuk memutuskan permohonan-permohonan yang masuk ke LPSK. Salah satunya adalah permohonan dari penasihat hukum maupun Baradae ini sendiri. Permintaannya untuk menjadi terlindung LPSK sebagai justice kolaborator. Jadi putusan ini sudah resmi. Oleh karena itu perlindungan darurat yang kita berikan sejak 2 hari yang lalu kita cabut dan kemudian perlindungan sepenuhnya dilakukan dalam bentuk bukan darurat lagi. Biasanya perlindungan darurat itu disetujui paling tidak hanya oleh 3 pimpinan saja, itu cukup. Kalau ada situasi yang membahayakan jiwa seseorang atau proses hukum sudah berjalan dan pemohon itu memerlukan pendampingan oleh LPSK, itu biasanya kita berikan perlindungan darurat. Ya, perlindungan darurat tadi sudah dicabut dan diputuskan untuk menjadi terlindung LPSK sebagai justice collaborator. Untuk penjelasan tentang penerimaan yang bersangkutan sebagai justice collaborator ini, saya minta Pak Ahmadi untuk memberikan penjelasan pada rekan-rekan media. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak disampaikan oleh Pak Ketua, kami langsung saja fokus kepada keputusan LPSK terkait dengan perlindungan saudara Baradae terkait dengan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Jumat yang lalu LPSK kesekian kalinya
bertemu dengan Baradae untuk terus melakukan pendalaman dan menguji keterangan-keterangan dan berkoordinasi dengan Barreskrim untuk menentukan sebuah keputusan. Hari ini akan saya sampaikan bahwa terhadap permohonan perlindungan sebagai saksi pelaku yang disampaikan atau dimohonkan oleh saudara E dan kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan telah dicatat sebelumnya pada register Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nomor 1309 P BPP LPSK 8 Mei 2002 dalam sidang majelis pimpinan LPSK hari ini 15 Agustus 2002 telah diterima. Pertimbangan diterimanya permohonan yang bersangkutan adalah telah memenuhi persyaratan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Terkait pertama, bahwa tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu. Berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 2014, yang dimaksud dengan tindak pidana dalam kasus tertentu, antara lain tindak pidana, antara lain pelanggaran HAM berat, kemudian tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika psikotropika, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan saksi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Saya ulangi, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Kasus pembunuhan berencana terkait dengan Brigadir J ini merupakan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dan peran pelaku tentu berbeda-beda. Sehingga bagi saksi pelaku yang mau bekerja sama, penting dilakukan perlindungan untuk mencegah ancaman keselamatan jiwa dan keselamatannya. 2. Sifat pentingnya keterangan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam kapasitasnya sebagai tersangka yang mengajukan perlindungan sebagai saksi pelaku dalam dugaan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan tewasnya Brigadir J. Bahwa keterangan pemohon yang disampaikan dalam penyidikan oleh Barreskrim Polri adalah penting karena dapat mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, dan pemohon menyampaikan atau tidak memiliki motif, maksud atas peristiwa pembunuhan tersebut. LPSK menilai pemohon memiliki keterangan penting terkait dengan peristiwa pembunuhan Brigadir J. 3. Pemohon bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang sudah diungkap. Pemohon bukan sebagai pelaku utama dan juga berdasarkan keterangan pemohon maupun keterangan, informasi, dan dokumen yang kita peroleh dari penyidik. Ancaman yang nyata atas kekhawatiran terjadinya ancaman terhadap tekanan fisik, psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama juga menjadi pertimbangan. Karena
definisi ancaman yang dimaksud adalah ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga saksi dan atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. LPSK menilai saat ini perlu melakukan langkah-langkah dan kepada pemohon ya juga memiliki kekhawatiran terjadinya ancaman. Apakah itu bentuk tekanan psikis dan atau tindak pidana yang telah diungkap olehnya. Demikian dasar-dasar pertimbangan LPSK untuk dan telah menerima permohonan perlindungan sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama yang diajukan oleh penasihat hukum yang sebelumnya maupun diajukan langsung oleh saudara E yang Jumat kemarin kita bertemu di sebuah tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penyampaian sikap resmi LPSK yang memberikan perlindungan pada Baradae sebagai justice kolaborator. Selanjutnya tentu saja kami harus berkoordinasi dengan Bareskrim, meskipun kita sudah mulai sejak sebelumnya, dan kita akan melanjutkan koordinasi maupun kolaborasi dengan Bareskrim dalam rangka pengamanan Baradae ini. Karena yang perlu diamankan bukan hanya Baradae-nya, tetapi yang lebih perlu lagi dan tidak kalah penting adalah kesaksian yang bersangkutan. Itu supaya tetap bisa terjaga konsisten dan yang jelas tidak berbohong lagi. Karena yang sebelumnya waktu Baradae mengajukan itu kan ternyata banyak informasi atau keterangan-keterangan yang ternyata boleh dikatakan bertolak belakang dengan keterangan setelah yang bersangkutan menjadi tersangka. Berikutnya kami akan menyampaikan keputusan LPSK tentang permohonan Ibu P. Ibu P sudah mengajukan permohonan sejak tanggal 14 Juli. Itu ditandatangani oleh Ibu P sendiri dan juga ada tanda tangan dari pengacaranya. Tetapi sejak awal memang ada kejanggalan dalam permohonan ini. Kejanggalan yang pertama, ternyata ada dua permohonan lain yang diajukan oleh Ibu P ini bertanggal 8 Juli 2022 dan ada permohonan yang didasarkan pada LP yang diajukan oleh Polres Jakarta Selatan bertanggal 9 Juli. Tetapi keduanya ini bertanggal berbeda, tetapi nomornya sama. Oleh karena itu kami pada waktu itu barangkali terkesan lambatnya LPSK ini kok tidak memutuskan perlindungan kepada yang bersangkutan. Karena sejak awal memang terjadi kejanggalan-kejanggalan semacam ini. Dan kejanggalan ini makin kuat lagi setelah kami mencoba berkomunikasi dengan Ibu P sampai akhirnya kita kemudian kan baru 2 kali ketemu dengan Ibu P ya dari LPSK. Nanti Ibu Susi akan menjelaskan karena Ibu Susi termasuk yang bertemu dengan Ibu P pada tanggal 16 kalau tidak keliru. Kemudian yang kedua pihak
LPSK bertemu dengan Ibu P beberapa waktu yang lalu dan tetap tidak bisa mendapatkan keterangan apapun dari Ibu P. Bahkan saya selalu mengatakan kami juga ragu-ragu apakah Ibu P ini sebenarnya memang berniat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK atau Ibu P ini sebenarnya tidak tahu menahu tentang permohonan tetapi ada desakan dari pihak lain untuk mengajukan permohonan sebagai terlindung LPSK. Nah, karena sudah sampai pada titik bahwa Barreskrim menghentikan pengusutan terhadap laporan yang diajukan oleh Ibu P dengan tindak pidana pelecehan seksual, ternyata tidak ditemukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu LPSK memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelaahan terhadap Ibu P ini karena memang ternyata tidak bisa diberikan perlindungan. Jadi bukan dasarnya karena pelakunya sudah meninggal kemudian SP3 atau apa, bukan, tetapi karena kasus ini sudah dihentikan oleh pihak kepolisian. Ini akan dijelaskan oleh Ibu Susila Ningtyas. Silakan Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Ya, saya akan bacakan keputusan LPSK terkait dengan permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Ibu Putri Chandrawati atau Ibu PC terkait dengan dugaan tindak pidana perbuatan asusila dalam sidang majelis pimpinan LPSK tertanggal 15 Agustus 2022 diputuskan untuk ditolak dan diberikan rekomendasi. Adapun penolakan permohonan didasarkan dengan pertimbangan sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, sifat keterangan pemohon. Yang satu adalah permohonan perlindungan terhadap Ibu PC pertama kali disampaikan secara lisan oleh suaminya Bapak Ferdi Sambo pada tanggal 13 Juli 2022 di kantor Propam kepada petugas LPSK. Esoknya diikuti oleh permohonan perlindungan secara tertulis yang diajukan oleh kuasa hukumnya Hanis dan Hanis Advocates. Kemudian yang kedua, permohonan perlindungan didasarkan dengan laporan polisi nomor LP-B-1630-Romawi 7-SPKT-Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya atas nama pelapor yakni pemohon dengan terduga pelaku Saudara Nofriansyah Yosua terkait dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan dan perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual berdasarkan pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 dan 9 Juli 2022. Dalam kurung kita terdapat 2 LP yang sama diterbitkan dengan terduga korban adalah Ibu PC. Ibu PC berdasarkan LP tersebut dapat dinyatakan sebagai terduga korban pencabulan. Yang keempat, dalam upaya menggali keterangan dari pemohon, LPSK telah menemui pemohon pada hari Sabtu 16 Juli 2022 dan undangan asesmen psikologis yang dilayangkan sebanyak 3 kali. Asesmen psikologis dilaksanakan pada 9 Agustus 2022 di kediaman pemohon. Yang kelima, dari 2 kesempatan pertemuan dengan pemohon, LPSK tidak memperoleh keterangan tentang sifat penting keterangan dan peristiwa yang melatar belakangi pemohon mengalami trauma. Yang keenam, LP-B-1630-Romawi 7-SPKT-Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tentang pencabulan tersebut telah dihentikan proses hukum oleh Barreskrim Polri pada 12 Juli 2022
dan dinyatakan sebagai bagian dari rekayasa perkara pembunuhan Yosua. Yang ketujuh, LPSK menyatakan pemohon tidak memiliki sifat penting keterangan dan permohonan pemohon tidak didasarkan dengan itikat baik. Yang kedua, Romawi kedua, tingkat ancaman yang membahayakan pemohon. Dari definisi ancaman dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung, sehingga saksi dan atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Berdasarkan keterangan yang disampaikan suami pemohon pada pertemuan di kantor Kadif Propam pada 13 Juli 2022, ancaman terhadap pemohon yang dimaksud yaitu adalah pemberitaan media massa. LPSK berpendapat pemberitaan media massa bukan merupakan ancaman, karena terhadap pemberitaan terdapat hak jawab sebagai mekanisme untuk menanggapi pemberitaan yang tidak benar. Berikutnya, hasil asesmen tingkat ancaman ini menunjukkan bahwa kondisi dan situasi pemohon saat ini tidak mencerminkan yang bersangkutan dalam situasi yang terancam jiwanya, terkait dengan proses pemeriksaan perkara maupun potensi ancaman terkait pemberian kesaksian dalam proses peradilan pidana. LPSK berpendapat bahwa tidak ada ancaman yang dihadapi oleh pemohon dalam kasus yang dilaporkannya. Ketiga, catatan medis dan atau psikologis terhadap pemohon. Pemohon telah menjalani pemeriksaan medis, termasuk ini psikiatri dan psikologis oleh LPSK pada Selasa 9 Agustus 2022. Dari hasil pemeriksaan dan observasi didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Kemudian psikolog menyimpulkan kondisi pemohon sebagai berikut, yaitu pertama, tidak memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan, termasuk kepada LPSK. Pemohon tidak dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria untuk dapat dipercaya terkait dengan peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, tempus dan lokus karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai. Terindikasi memiliki masalah psikologis yang belum dapat dikaitkan sebagai terduga korban kekerasan seksual dan terduga saksi percobaan pembunuhan. Kemudian tidak ditemukan adanya resiko keberbahayaan yang dipersepsikan sebagai ancaman dari pelaku kekerasan seksual yang sudah tewas, akan tetapi ditemukan potensi resiko keberbahayaan terhadap diri sendiri yang ditandai dengan kondisi psikologis menjadi PTSD disertai kecemasan dan depresi. Serta ditemukan potensi risiko keberbahayaan dari pihak lain, yaitu situasi yang mengandung kekerasan sekunder dari tayangan media dan atau pihak-pihak yang memberikan tekanan selama proses hukum yang berjalan. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pemohon. Berdasarkan penelusuran LPSK, pemohon belum pernah melakukan tindak pidana serta belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikianlah dasar pertimbangan LPSK menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Ibu Putri Chandrawati. Namun, melihat kondisi pemohon, LPSK merekomendasikan kepada Kapolri, 1. Agar Pusdokes Polri untuk memberikan rehabilitasi medis atau psikiatri kepada pemohon agar pulih situasi mentalnya dan dapat memberikan keterangan dalam proses hukum terkait dengan pembunuhan Yosua yang tengah disidik oleh Barreskrim. Yang kedua, agar Irwasum melakukan pemeriksaan atas dugaan ketidakprofesionalan dalam upaya menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice dan terkait penerbitan 2 laporan polisi, yaitu laporan polisi nomor LP-B/7/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 9 Juli 2022 terkait dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan dan perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual, dan laporan polisi nomor LP-368/A/Romawi 7/2022/PKT/Polres Metro Jaksel tertanggal 8 Juli 2022 terkait dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan dan tidak diterbitkannya LP model A terhadap kematian Brigadir
almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat sesaat setelah peristiwa. Selain itu, kami berharap agar Kapolri berupaya untuk menentukan langkah-langkah untuk menjamin ketidakberlangsungannya hal yang serupa terjadi dalam kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga adalah putusan yang juga diambil pada hari ini dalam sidang paripurna kita adalah putusan untuk menolak perlindungan Baradae sebagai pemohon terlindung untuk permohonan yang diajukan pada tanggal 13 Juli 2022. Ini akan disampaikan oleh Pak Edwin penjelasannya. Silakan Pak Edwin. Ya, Baradae pada 13 Juli 2022 telah mengajukan permohonan ke LPSK atas perkara atau laporan polisi tindak pidana percobaan pembunuhan. Ya. Jadi di awal kasus ini, ya, ketika membuka di awalnya ada 11 Juli 2022 oleh kepolisian, oleh Polri, itu ada 2 tindak pidana yang dilaporkan. LP pertama adalah LP pencabulan yang dilaporkan oleh Ibu PC, dan LP kedua LPA artinya dilaporkan oleh polisi tentang tindak pidana percobaan pembunuhan. Nah, ini yang disampaikan permohonan oleh Baradae pada tanggal 13 Juli terkait dengan LP percobaan pembunuhan, sekaligus juga terkait dengan status Baradae ketika itu menjadi saksi atas dugaan kekerasan seksual kepada Ibu PC. Pada hari ini 15 Agustus 2022, sidang Majelis Pimpinan LPSK telah memutuskan menolak permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Baradae. Adapun penolakan ini didasarkan oleh pertimbangan, yang pertimbangan ini sudah termuat dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi korban. Ya. Dalam pasal ini disebutkan syarat-syarat pengajuan permohonan perlindungan ke LPSK. Saya bacakan poinnya. Pertama, tentang sifat penting keterangan. Ya. Pada 13 Juli 2022, Baradae menyampaikan permohonan perlindungan kepada LPSK di kantor Divisi Propam Mabes Polri. Pemohon saat itu berstatus sebagai terduga saksi dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan terduga saksi korban dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan. Kedua, permohonan dilengkapi dengan persyaratan pendukung berupa laporan polisi nomor LP-B/763/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tanggal 8 Juli 2022 tentang dugaan tindak pidana kekerasan seksual, dan laporan polisi nomor LP-7/2022/PKT Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2022 tentang dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan dengan terduga pelaku almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. 3. Terhadap pemohon, LPSK telah melakukan 3 kali wawancara dalam 5 kali pertemuan. Dan dalam 5 kali pertemuan itu juga ada 3 kali dilakukan asesmen psikologis kepada pemohon. Pemohon telah menyampaikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan, namun tidak didapatkan informasi terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual. 5.
keterangan yang disampaikan pemohon terkait tindak pidana percobaan pembunuhan tidak berkesesuaian dengan informasi yang LPSK himpun terkait luka tembak yang dialami oleh Brigadir Joshua. 6. Berdasarkan gelar perkara oleh Barreskrim pada 12 Agustus 2022, 2 LP yang disebutkan tadi di awal telah dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana. 7. Berdasarkan hal tersebut di atas, LPSK menilai bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan itikat tidak baik karena keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan hasil temuan penyidik. Dengan demikian, pemohon dinyatakan tidak memiliki sifat penting keterangan. Romawi 2 tentang tingkat ancaman yang membahayakan pemohon. Definisi ancaman tadi sudah dibacakan oleh Bu Susi, tidak perlu saya ulangi lagi. Ancaman disampaikan oleh pemohon ketika permohonan 13 Juli ini menyampaikan bahwa ancamannya dimaksud adalah kekhawatiran dia atas laporan balik dari pihak keluarga almarhum Joshua. Juga ada kekhawatiran ada tindakan balas dendam dari pihak yang dirugikan atas kematian almarhum Brigadir Joshua. 3. Berdasarkan hasil asesmen tingkat ancaman menunjukkan bahwa kondisi dan situasi pemohon tidak mencerminkan yang bersangkutan dalam situasi terancam jiwanya terkait dengan proses pemeriksaan perkara maupun potensi ancaman terkait pemberian kesaksian dalam proses peradilan pidana. 4. LPSK berpendapat tidak ada ancaman yang membahayakan pemohon. Kemudian kami juga melakukan asesmen psikologis terhadap pemohon yang sudah dilaksanakan di LPSK pada tanggal 29 Juli, tanggal 1 dan tanggal 2 Agustus 2022. Psikolog menyimpulkan kondisi pemohon sebagai berikut. Pertama, pemohon memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan. Kedua, pemohon dinilai kurang memenuhi kriteria untuk layak dipercaya, baik untuk peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, serta tempus dan lokus peristiwa, karena kualitas memori yang tidak cukup memadai dan tidak ada indikasi kondisi yang lazim ditemukan pada korban percobaan pembunuhan. C. Selanjutnya, teridentifikasi tidak memiliki masalah psikologis yang memadai sebagai terduga saksi kekerasan seksual dan terduga korban percobaan pembunuhan. Dengan adanya keterbatasan bukti psikologis, dengan adanya keterbatasan bukti psikologis mengingat keterangan yang diberikan tidak konsisten, meragukan, tidak ingat atau tidak tahu. Selanjutnya, tidak ditemukan adanya resiko keberbahayaan yang dipersepsikan sebagai ancaman. Terakhir, psikolog merekomendasikan perlu diberikan intervensi psikologis sesuai kebutuhan sebagai terduga saksi penembakan atau pembunuhan untuk mengurangi beban psikologis yang mungkin timbul selama menjalani proses hukum. Selain itu, kami juga mendalami tentang apakah pemohon memiliki rekam jejak kejahatan. Berdasarkan penelusuran yang LPSK lakukan, pemohon belum pernah dipidana, belum pernah diproses hukum oleh penyidik dalam status sebagai tersangka, serta belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikianlah dasar pertimbangan LPSK menolak permohonan perlindungan yang diajukan saudara Baradae untuk nomor register permohonan 1244-P-BPP LPSK
Romawi 8/2022. Dalam keputusan LPSK terkait permohonan perlindungan Baradae, LPSK memberikan rekomendasi kepada Kapolri. Rekomendasi itu yaitu agar Irwasum melakukan pemeriksaan atas dugaan ketidakprofesionalan dalam upaya menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice dan terkait penerbitan 2 laporan polisi, yaitu laporan polisi LP-B 1630-Romawi 7/2022 Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya tanggal 8 dan 9 Juli 2022. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua dan Bu Susi terhadap laporan perbuatan cabul itu kami menerima 2 dokumen, ada LP dengan nomor yang sama tapi tanggal yang berbeda. LP tertanggal 8 dan LP tertanggal 9 Juli. Dan kemudian juga terkait dengan laporan polisi LP 368-A-Romawi 7/2022 PKT Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2022 terkait dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan dan tidak diterbitkannya LP model A terhadap kematian almarhum Joshua. Kami merekomendasikan juga Kapolri, kami harapkan untuk mengambil langkah-langkah memastikan jaminan ketidakberulangan penanganan yang tidak profesional dan upaya menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, demikian ya saudara-saudara sekalian. Jadi hari ini LPSK mengumumkan 3 keputusan. Yang pertama, penerimaan perlindungan saudara Baradae sebagai justice collaborator, yang tentu lebih lanjut nanti kami akan koordinasikan dengan Bareskrim maupun pengacara Baradae ini. Yang kedua, penolakan permohonan dari Ibu P yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Susi, dan memang sejak awal LPSK merasa ada kejanggalan sehingga baru sekarang kita putuskan, apalagi setelah pihak kepolisian menghentikan proses pidana yang diadukan oleh Ibu P ini sebagai tindak pidana kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Yang ketiga adalah penghentian penolakan, yang artinya adalah penolakan kepada permohonan Baradae yang diajukan pada tanggal 13 Juli yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edwin. Nanti saudara bisa melakukan tanya jawab. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat patut kita sesalkan terjadi di Indonesia ini, dan kami berharap Pak Kapolri yang sekarang ini sudah melewati salah satu ujian terberat bisa menindaklanjuti perkara ini dengan lebih baik, akuntabel, transparan, sehingga masyarakat bisa melakukan mekanisme kontrol dan kemudian akhirnya tercapai keadilan yang memang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Mas Ruli. Iya, terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu Wakil Ketua Pimpinan LPSK, Pak Sekjen. Rekan-rekan media, kita buka sesi tanya jawab. 3 penanya pertama, silakan. 1, 2, 3. Silakan Mbak. Maju Mbak, maju biar kedengaran.
Selamat siang, terima kasih Pak Ketua dan Komisioner. Dari mana, Mbak? Izin, saya Dian dari Harian Kompas. Ya. Saya ada 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama, bagaimana sih kondisi Baradae ini terakhir di tahanan Bareskrim gitu? Karena setelah kemarin diberikan perlindungan darurat, itu kan ada stafnya LPSK yang standby di sana ya untuk melindungi Baradae ini. Kemudian yang kedua terkait dengan pergantian pengacara, Pak. Baradae ini kan sudah 3 kali ganti pengacara. Itu gimana? Apakah ada juga upaya dari LPSK untuk memastikan bahwa dengan pengacara baru ini Baradae akan ngomong sebenar-benarnya, tidak berbohong seperti yang sebelumnya. Yang ketiga terkait dengan percobaan penyuapan anggota LPSK, Pak. Kemarin udah disampaikan oleh Pak Edwin ya terkait itu. Ini akan ada tindak lanjutnya nggak sih Pak, percobaan penyuapan ini mungkin akan dilaporkan ke KPK atau penegak hukum lainnya? Terima kasih. Terima kasih Mbak. Satu lagi Mas. Mike, teman-teman. Oke, selamat siang. Nama saya Santi. Saya dari IDN Times. Saya tadi hanya punya, karena tadi sebenarnya pertanyaan selain itu sudah ditanyakan oleh dari Harian Kompas. Jadi saya ingin menanyakan satu pertanyaan. Tadi Pak Hasto mengatakan perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan Bareskrim setelah LPSK secara resmi menerima permohonan perlindungan dan justice kolaborator dari Bayangkara 2 Richard Eliezer. Pertanyaannya adalah apakah artinya perlindungannya full berada di bawah koordinasi LPSK atau berlindungnya di Bareskrim dengan monitor 24 jam sehari dari LPSK gitu. Karena kalau tidak salah Pak Hasto sempat menyatakan di satu forum media kalau perlindungannya di bawah Bareskrim diduga atau dikhawatirkan akan ada konflik kepentingan karena bisa jadi nanti keterangan selanjutnya yang dituangkan di BAP itu akan diarahkan atau berubah gitu. Itu saja. Terima kasih. Ya, Mas, silakan Mas. Lanjut Mbak. Maaf. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Sahrul dari Jawa Pos. Izin menanyakan melengkapi pertanyaan teman-teman yang lain. Pertama terkait dengan yang tadi disampaikan oleh pimpinan LPSK bahwa ada rekomendasi yang disebutkan bahwa harus dipastikan ke depan oleh kepolisian Baradae tidak berubah-ubah lagi keterangannya. Nah, dalam hal ini ketika teman-teman di LPSK menerima permohonan sebagai JC kemudian membatalkan atau menolak permohonan Baradae di permohonan yang pertama, kemudian seberapa yakin LPSK terhadap keterangan Baradae sehingga diputuskan untuk menerima permohonannya sebagai JC, karena tadi kan disampaikan juga dalam rekomendasinya untuk memastikan Baradae nantinya tidak berubah-ubah lagi keterangannya. Nah, yang kedua terkait dengan penolakan permohonan yang diajukan oleh Ibu PC, apakah dalam hal ini LPSK turut melihat atau minimal mempertimbangkan permohonan yang disampaikan oleh Ibu PC ini mengartikan atau mengindikasikan ada keterlibatan Ibu PC dalam rangkaian perencanaan pembunuhan Brigadir Polisi Yosua? Itu barangkali Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih kawan-kawan. Saya minta tolong Pak Edwin bisa menjawab terlebih dahulu terkait dengan kondisi Baradae, kemudian ada pengunduran pengacara dan percobaan penyuapan terhadap staf LPSK. Silakan Pak Edwin. Ya, kondisi sepanjang yang kami lihat secara fisik sehat, ya, dia bisa menyampaikan keterangan dengan baik, tidak ada nampak tertekan, dan ketika kami pancing juga untuk bercanda dia bisa merespon, bisa tertawa, gitu loh. Ya, artinya Baradae tidak dalam situasi yang mengkhawatirkan, ya, aman, gitu. Dan sebenarnya pengamanan di tahanan Bareskrim juga cukup maksimum. Itu.
Kemudian soal pergantian pengacara, ya sepenuhnya menjadi hak dari klien atau pada konteks ini adalah Baradae. Tentu kami sepenuhnya tidak terlibat di soal itu dan tidak akan merespon juga. Menyangkut soal pemberian amplop coklat itu, ya, ini perlu kami sampaikan bahwa LPSK menyampaikan informasi ini karena sebelumnya pada suatu acara di stasiun TV swasta, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan informasi bahwa petugas LPSK diberikan 2 amplop coklat yang tebal. Namun ketika itu Prof. Mahfud menyampaikan lokus dan tempusnya, ya menurut kami mungkin beliau lupa, jadi kurang tepat, ya. Dan juga supaya menghindari kesalahpahaman bahwa peristiwa amplop coklat itu terjadi pada 13 Juli 2022 di kantor Propam. Jadi setelah petugas kami bertemu dengan Pak Irjen Ferdi Sambo, kemudian salah satu staf, ada 2 staf yang di situ yang datang, ya. Salah satu staf kemudian pergi sholat, satu staf atau petugas LPSK tinggal di ruangan tunggu itu, kemudian datang staf dari Pak Ferdi Sambo menyampaikan map yang berisi 2 amplop coklat, gitu. Namun dengan disampaikan bahwa ini titipan dari Bapak, karena kami melihat amplop itu, ya, amplop coklat itu tidak ada hubungannya dengan pemenuhan persyaratan permohonan, ya, dan juga kami tidak tahu isinya apa, ya, tidak jelaskan isinya apa, itu petugas LPSK serta-merta menolak pemberian map yang berisi amplop tersebut, ya. Jadi jangan ditanya lagi isinya apa, gitu loh. Jangan ditanya lagi isinya apa, jangan ditanya lagi, gitu loh, ya. Karena itu langsung ditolak, gitu, oleh petugas LPSK untuk diserahkan kembali ke Bapak. Jadi Bapak ini maksud adalah Pak Irjen Sambo, gitu loh. Kemudian soal JC, seberapa yakin LPSK Baradae tidak berubah keterangan? Ini nggak bisa juga kita buat keyakinan apakah yakin nggak yakin, ya. Tetapi kalau dalam perlindungan LPSK setidaknya ada komunikasi yang intens antara LPSK dengan terlindung, ya. Bahwa itu juga dalam rangka membangun kepercayaan antara terlindung dengan LPSK. Tapi juga kalau kemudian yang dikhawatirkan tadi soal ketidakyakinan, apa kemudian dia berubah lagi keterangan, ya, maka ada konsekuensinya, gitu. Jadi status justice collaborator itu bukan status permanen, tapi status itu bisa juga dicabut, dibatalkan, tidak berlaku apabila orang tersebut, pelaku ini, saksi pelaku ini kemudian tidak konsisten, ya, dalam memberikan keterangannya, gitu. Jadi kalau keterangannya kemudian berubah-ubah, keterangannya kemudian tidak mendukung pengungkapan perkara ini, tentu status itu bisa dicabut, gitu. Termasuk di bagian akhir adalah putusan hakim. Nanti hakim yang akan memutuskan apakah terdakwa dalam proses persidangan nanti, misalnya Baradae, diputuskan atau tidak sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Kemudian soal penolakan PIS ini apa tadi? Mempertimbangkan keterlibatan perencanaan. Oh, ya kita tunggu saja penjelasan dari penyidik, ya. Karena kita bukan penyidiknya, jadi kita tunggu aja penjelasan dari penyidik.
Tapi yang sudah kami sampaikan begitulah yang mungkin yang bisa LPSK sampaikan. Demikian, makasih. Terima kasih. Kawan-kawan, ada lagi yang ingin bertanya? 3 terakhir ya. 1, nah 4 deh. Wah, 4. 1 Mas dulu deh. 1 silakan Mas. Baik, terima kasih Bapak. Izin perkenalkan, saya Kenny Kurnia Putra dari jpnn.com. Ingin menanyakan terkait beredar surat dari keluarga Baradae yang mengaku takut dengan perkembangan kasus ini. Nanti apakah LPSK sendiri akan memberikan perlindungan juga terhadap pihak keluarga, dan itu mekanismenya seperti apa Pak? Keluarganya kan tidak berada di Jakarta, apakah akan dibawa ke rumah aman LPSK atau LPSK menempatkan pengawalan di sana? Dan yang berikutnya terkait pengamanan Baradae sendiri di tahanan, itu pemantauan dari LPSK sendiri seperti apa? Seperti apa Pak? Termasukkah dengan makanannya nanti atau kondisinya diupdate berapa minggu sekali begitu Pak? Mungkin lebih ke teknis perlindungannya. Terima kasih. Iya, Mbak. Silakan. Ini tadi duluan. Satu aja, Rul. Satu-satu. Ya, tentang keluarga Baradae ini, memang LPSK pernah menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan oleh LPSK ini tidak hanya menyangkut saksi atau korban yang secara langsung yang dilindungi oleh LPSK, tetapi kami juga bisa memberikan perlindungan pada keluarga, termasuk keluarga E ini. Tetapi kami belum menemukan atau belum mendapatkan informasi bahwa keluarga ini ada dalam kondisi yang membahayakan atau terbahayakan. Kalaupun ada surat itu belum ditujukan pada LPSK, Mas. Jadi kita tidak tahu. Tetapi tentu saja hal ini akan kami komunikasikan baik dengan pengacara Baradae maupun dengan Baradae sendiri. Apabila memang keluarga memerlukan perlindungan, LPSK akan siap, dan apabila perlu akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Ini masih perlu kita koordinasikan ke depan. Ya, makasih. Silakan Mas. Tadi ada 2 laporan dari Bu Putri sama Baradae yang soal pengancaman pembunuhan sama pelecehan seksual itu. Ketika dihentikan oleh penyidik kan menjadi alasan dari LPSK untuk menolak permohonan perlindungan. Nah, kalau misalnya laporan itu masih dilanjutkan, apakah ada potensi untuk memberikan perlindungan itu masih terbuka gitu Pak bagi kedua orang ini? Demikian. Sama penegasan aja Pak, tadi yang soal amplop coklat itu seperti apa Pak keterangannya Pak? Penegasan aja yang tadi soal amplop coklat. Apa gitu ya? Yang kurang jelas dari amplop coklat apanya? Tadi yang katanya ada soal amplop coklat ya? Ya, dijawab yang pertama dulu. Yang pertama dulu Pak, yang pertama dulu. Tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya tentang kalau seandainya pelecehan dan pembunuhan itu kasusnya berjalan, bagaimana proses perlindungannya? Ya, seandainya begitu, kita juga berandai-andai. Putusannya belum ada. Jadi kami tidak bisa merespon yang aneh-aneh. Kita respon yang jelas-jelas saja. Ya, makasih. Oke Mbak, silakan Mbak. Izin Pak, saya Dwi dari detik.com mau bertanya soal, kan LPSK ini sudah menolak laporan percobaan pembunuhan dari Baradae dan juga pencabulan dari Ibu PC. Lalu juga di dalam prosesnya itu ada juga yang disebut amplop coklat dan sebagainya, artinya ada indikasi gitu ya Pak untuk diintervensi. Nah ini apakah menurut LPSK sejauh ini pengajuan ke LPSK ini mungkin bisa salah target gitu dari oknum atau seseorang gitu yang mau mengajukan ke LPSK atau bagaimana sih Pak? Terus yang kedua itu terkait ini kan berlangsungnya permohonan perlindungan dari Ibu PC ini kan cukup lama, dari tanggal 14 Juli ya Pak ya. Nah apakah dalam prosesnya sampai ditentukan kalau misalkan ditolak ini ada intimidasi dari pihak luar ke LPSK atau mungkin ada dipertemukan atau bagaimana seperti itu mungkin Pak? Nah,
Itu mungkin meminta penjelasan soal itu. Terima kasih, Mbak. Pak Edin, silakan, Pak. Kalau menyangkut yang pertama yang sampaikan Dwi, itu apakah ini salah target atau seperti apa? Jawabannya tentu ada pada pemohon ya. Gitu ya. Jadi kami nggak punya kapasitas menjawab karena yang punya kepentingan meminta perlindungan adalah pemohonnya. Jadi motif dari pemohon yang mengajukan perlindungan ke LPSK, ya silakan tanya kepada pemohonnya. Yang bagian kedua, intimidasi, ya tidak ada yang yang secara langsung mengancam keselamatan, nggak ada. Bahwa dalam proses ini di awal-awal ketika proses penelaahan ada koordinasi, pada proses koordinasi itu ada pihak-pihak yang secara resmi mendorong LPSK untuk melindungi Ibu PC. Dan pihak yang secara resmi itu juga menjadi bagian yang mendapatkan sanksi internal di kepolisian. Gitu. Jadi itu dulu yang mungkin bisa saya sampaikan, bahwa ada dorongan desakan agar LPSK ketika itu segera memberikan perlindungan pada Ibu PC sebagai korban kekerasan seksual, namun permintaan itu tidak LPSK kabulkan. Tadi Pak, pertanyaan satu lagi, kenapa LPSK cukup lama memutuskannya? Oh ya, karena kami sangat berhati-hati dalam penanganan perkara ini. Sejak perkara ini muncul ke permukaan, diumumkan pada 11 Juli oleh Mabes Polri, dalam diskusi terbatas yang LPSK lakukan dengan berbagai ahli, ada hal yang menurut pandangan dari informasi yang kami peroleh, ada hal yang ganjil, janggal dalam proses ini, yang sudah kami singgung tadi dalam rekomendasi. Ya. Bahwa peristiwa 8 Juli di Duren 3 itu, setidaknya kalau merujuk pada LP-nya ketika itu ya, sebelum keluarga almarhum Joshua buat laporan, itu ada 3 peristiwa. Ada dugaan percobaan pembunuhan, ada dugaan pelecehan seksual atau pencabulan, tetapi ada peristiwa kematian almarhum Joshua. Yang menjadi menarik ya, bahwa yang menjadi terduga korban pelecehan membuat laporan polisi, dan ada 2 laporan polisi dengan nomor yang sama, tanggal yang berbeda, dan ada inisiatif polisi menerbitkan LPA tentang percobaan pembunuhan, ya, yang laporan Ibu PC maupun LPA tentang percobaan pembunuhan itu, kedua terduga pelakunya adalah almarhum Joshua. Ya. Itu ada di wilayah dugaan gitu, yang perlu dibuktikan. Tapi ada satu fakta yang tidak terbantahkan pada peristiwa 8 Juli itu adalah bahwa Brigadir Joshua ya, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia akibat pembunuhan. Gitu loh. Namun mengapa tidak ada inisiatif untuk menerbitkan laporan polisi? Nah, jadi hal itu membuat kami berpikir ada sesuatu yang janggal yang membuat kami harus berhati-hati untuk mendalami permohonan ini. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir. Satu Mas, silakan. Terima kasih kepada para pimpinan LPSK yang sudah memberikan kesempatan. Saya Rizky dari Tribun News, mau menanyakan dengan ini di luar dari mungkin proses penyidikan dari pihak tim dan juga Bareskrim ya Pak. Sejauh ini kan LPSK juga sudah memeriksa atau melakukan wawancara 5 kali kepada Baradae. Apakah ada keterangan, dan sejauh ini juga LPSK sudah memberikan perlindungan penuh kepada Baradae.
apakah ada keterangan terbaru dari dari Baradae terkait dengan siapa sih sebenarnya penembak pertama dari insiden tewasnya Brigadir Joshua ini? Apakah memang ada si IS ini yang FS maksud saya yang merupakan aktor utama atau mungkin ada pihak lain gitu Pak. Terus yang kedua di sini kan Ibu PC sekarang berarti di luar status hukum yang belum jelas, di sini dia sebagai salah satu atau satu-satunya saksi yang tahu tentang kondisi ini. Jika memang nantinya Ibu PC mau mengajukan kembali permohonan perlindungan kepada LPSK, apakah itu masih bisa, dan kalaupun bisa itu apa yang harus dilakukan oleh Ibu PC termasuk kubunya atau kuasa hukumnya? Gitu aja sih Pak. Ya Pak Madi, silakan Pak. Terima kasih. Terkait dengan yang ditahan Barreskrim Polri tadi ya, tentu ini kita akan koordinasikan terus bagaimana teknisnya, dan hal teknis saya kira tidak perlu kami sampaikan di sini. Kemudian apabila Ibu B mau mengajukan kembali, ya kita nilai lagi, dan atas peristiwa yang mana, dan baseline atas laporan yang mana, itu menjadi penting. Saya kira itu. Mungkin ada yang belum terjawab. Hasil investigasi kita Pak. Kalau hasil investigasi itu biarlah ranahnya penyidik, ya, biarlah ranahnya penyidik. Kita tidak masuk ke situ, tapi yang jelas apa yang diperoleh oleh penyidik itu juga disampaikan kepada kita untuk kepentingan perlindungan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Rekan-rekan media semua, teman-teman semua, terima kasih sudah hadir pada konferensi pers LPSK hari ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pemirsa, baru saja kita saksikan konferensi pers yang disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK menyatakan Barada Eliezer atau Baradae memenuhi syarat untuk menjadi justice kolaborator. Pertimbangan ini antara lain karena yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama, dan Baradae menyatakan kesediaannya untuk mengungkap orang-orang yang memiliki peran jauh lebih besar dalam tindak pidana ini. Di sisi lain, LPSK menolak permohonan perlindungan dari istri Ferdi Sambo yakni Putri Chandrawati. Disebutkan bahwa LPSK tidak bisa mendapat keterangan dari Putri Sambo. Sementara hasil asesmen psikologis yang dilakukan LPSK pada 9 Agustus 2022 lalu menyatakan bahwa kondisi pemohon dalam hal ini merupakan Putri Chandrawati tidak memiliki kondisi psikologis yang memadai untuk bisa memberikan keterangan. Namun belum diketahui apakah kondisi psikologis ini terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri ke polisi. Terkait hal ini, maka LPSK memberikan rekomendasi kepada polisi agar Putri Chandrawati diberikan rehabilitasi secara medis untuk memulihkan kondisi mentalnya sebelum bisa memberikan keterangan yang diperlukan kepada polisi terkait dengan kasus kematian Brigadir Joshua. Pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi bersama rekan saya Arlista Hadi. Tetaplah bersama kami.